lama banget ya, dari awal lama banget gue pengen ketemu tapi nggak sempet nih. Babe ini yang satu nih. Om Sandy, apa kabar Om? Baik. Om Sandy dari Raja Wali ya. Raja Wali apa sih disebutnya? Raja Wali Crowd Control. Raja Wali Crowd Control. Oke, Om Sandy, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, gue pengen menginspirasi, memberikan informasi kepada para pemirsa Event Indonesia, bagaimana Raja Wali dengan pekerjaannya, Om. Dibangunnya kapan sejarahnya, milestone lah. Boleh Om? Raja Wali itu sebenarnya dari tahun 89. Udah lama banget Ya. Oke. Dulu namanya CP Raja Wali Perkasa. Oke. Terdiri dari 5 orang, kebetulan saya yang mendirikan. Oke. Tahun 2000 saya berganti PT dari CP Jadi PT. Itu karena usaha lagi tinggi ya? ya. Lagi maju-majunya Tuntutan juga tuh. Oh iya, tuntutan. Tuntutan juga harus ber-PT katanya. Ya. Akhirnya kita buat namanya PT Raja Wali Duta Perkasa. Oke. Yang disingkat dulu tuh orang taunya RDP. Oh iya. Nah, setelah dari situ event pertama yang kita terima adalah dulu tuh yang besarnya Java Musik Indo. Oke. Oh, teman-teman tahu Java Musik Indo itu promotornya adalah Pak Andi Suwono ya? Andi Suwono. Itu di masa itu gila-gilaan itu event setahun itu bisa berapa kali ya? So kayak dia udah customer langganan. Langganan itu Yeah. udah kayak minum obat. Ya kan? Sebulan itu bisa 2 kali dia Oke. ngadain acaranya. Dari situ akhirnya pecah kita dari 4 komisian. Oke. Terus tinggal saya berdua membentuk namanya beda lagi, Raja Wali Duta Pro. Raja Wali Duta Pro. Duta Pro. Oke. Berarti PT yang lama nggak dipakai lagi? Nggak dipakai Oh, lagi. Oke. Bangun lagi, pecah lagi komisian, tinggal saya Oke. sendiri. Oke. Ini dinamika usaha ya? Di dinamika usaha yang sekarang ini adalah Raja Wali Artapati. Raja Wali Artapati. Artapati. Oke. Jadi akhirnya saya jalan sendiri dengan nama itu, menghandle event-event lebih banyaknya event memang event internasional. Oke. Walaupun ada juga yang nasional. Oke. Itu cuman karena berdasarkan pengalaman Ya. sudah hampir 30 tahun Ya. menjalankan bisnis ini, yang saya handle itu dari presiden Oke. sampai pedagang kaki lima Oke. dalam satu kegiatan. Lebar banget ya. Ya. Lebar banget. Om tadi kalau bicara, motong dikit ya, bicara tentang event internasional. Bagaimana sih perbedaan situasi dari masing-masing orang ya? Karena bahasa aja udah harus bahasa Inggris gitu. Artinya pembekalannya khusus lagi atau gimana tuh? Kayak istilah lo baca aturannya adalah bahasa Inggris semua. Khususnya kalau untuk internasional, memang semuanya harus berbahasa Inggris. Oke. Walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Cuman saya punya staff bisa bahasa Inggris. Gitu. Berarti itu dipilih orang-orangnya yang Iya. bisa bahasa Inggris. Iya. Oke. Karena memang bahasa Inggrisnya keamanan juga agak beda juga Iya. sama bahasa Inggris umumnya. Iya. Umumnya mereka ini untuk datang ke Indonesia itu ingin tahu saya landing ngapain Landing dari pesawat ngapain? di Indonesia, di Jakarta ngapain. Sampai saya take off lagi, Ya. saya ngapain. Ya. Nah, biasanya umumnya artis-artis luar itu minta satu
semacam kayak buku panduan. Oke. Gitu. Buku panduan ini yang saya kasih ke promotor submit ke In English tadi. ya ke mereka baca. Oke. Aman. Oke. Karena di situ terkait dengan saya harus ceritakan cuaca dulu Indonesia, suasana politik, Oke. kebiasaan Indonesia, Oke. terus saya Lengkap ya? ya, Lengkap ya? sampai dia landing, dijemputnya bagaimana, Oke. duduk di kursi yang mana, Oke. mobilnya, Oke. urutan keberapa, Oke. sampai mereka take off lagi pulang ke negara. Oke. Itu saya bilang, nah, bukunya adalah strictly confidential. Oke. Yang tahu hanya saya dan promotor. Oke. Itu tidak boleh. Berarti masyarakat umum nggak boleh Nggak tahu boleh. buku itu ya? Karena di situ ada Berkaitan sama apa? Informasi rahasia. iya, informasi rahasia terkait dengan masa atau fans. Oke. 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 Jadi saya harus bikin jalan alternatif A, alternatif B, alternatif C. dalam operasionalnya Ya. event. Uh-huh. Oke. Misalkan Ya. dari bandara menuju hotel, Oke. fansnya lumayan banyak misalkan, Oke. terkenal lah, famous Ya. banget nih orang. Ya. Ya. Dari mereka turun di bandara aja kita udah harus tahu Oke. jalan tikusnya yang mana. Oke. Jadi, Tapi ngomong-ngomong soal bandara ini menarik nih. Sebenarnya di bandara internasionalnya kita tuh memang dibuat khusus gak sih? Dibuat khusus nggak untuk jalan orang-orang penting sama jalan orang masyarakat umum? Iya. Atau kita pakai lorong yang ada misalnya? ada jalur-jalur. Memang khusus. ada itu ya? Tidak ada aturan evakuasi apa? Biasanya kan untuk ya tamu negara dan lain-lain. Tamu negara, ya. Itu biasanya punya jalur-jalur. Ya, Jadi ya. memang kita harus koordinasi untuk bisa lewat situ kalau Ya. di luar terlalu crowded banget. Ya, ya. Nah dari situ mereka duduk di mobil, iring-iringannya berapa kendaraan, Oke. lewat jalur apa, Ya. apa saja yang dilewati. Oke. Contohnya dari Bandara Cengkareng menuju hotel Ya. di Senayan Oke. misalnya. Lewatin apa aja, Polres kah, Polsek kah, rumah Oke. sakit kah, Oke. Kodim kah, Oke. apalah semuanya itu saya harus kasih tahu. Di perjalanan ini Ya. kasih tahu. Oke. Dan itu harus di brief ke supirnya. Oke. Kalau terjadi apa-apa, Ya. supirnya tidak bengong, Iya, iya. tidak bingung, Ya. gitu loh. Mau kemana? Mau kemana? Cari Dia sudah pengalaman. tahu. Iya, iya. Oh ini gua harus lari ke sini, ini saya harus lari ke sini, ini Oke. harus lari ke sini. Oke. Itu mereka sudah tahu semua. Oke. Iring-iringan rombongan itu. Berarti katakanlah orang yang posisinya driver sekalipun untuk menjemput orang-orang penting, artis atau katakan itu band terkenal, dia pun harus melewati proses briefing. Ya. Atau drivernya memang dari tim Raja Wali atau? Nah, Oke. driver boleh bebas dari mana? Oke. Biasanya itu kan yang rental kan kendaraan itu dari promotor. Oke. Oke. Dari penyelenggara. Cuma Oke. supirnya kita beri. Oke. Dia hanya tahu itu doang. Oke. Buku sedikit konfidensial. Oke. Selebihnya dia nggak tahu. Dia Siap. nggak tahu kemana itu. Ya. Sen, tapi berkaitan dengan perjalanan Raja Wali ini kan 2022 nih. Kita ngelewatin COVID dan sekarang ini bulan Maret 2022 ya, berarti 2 tahun sudah COVID ini melanda kita lah. Di mana dunia event ini sangat sangat terpuruk lah. Ada pengaruh nggak ke Banget. banget ya? Contohnya? Contohnya peraturan dari COVID ini kan tidak boleh berdekat-dekatan, Ya, jaga jarak. menjaga jarak. Ya. Kerjaan saya adalah mengatur massa. Iya. 5 orang aja udah dibubarin sama Pol PP. Iya. Bener ya? Iya. Jadi tidak ada event. Jadi hak asing pun juga tidak ada datang. Oke. Karena juga di samping di sisi lain dari event dalam arti acara musik atau Ya. acara lainnya, terkadang saya juga menjemput beberapa semacam kayak CEO-nya Oke. Perusahaan. perusahaan dari Amerika. Oh, jadi
Raja Wali crowd control itu bukan hanya artis ya, tapi tokoh ya, para CEO, para pemimpin pejabat ya. Oke, gitu. Saya di Obama. Oke. UI. Itu ring 1 sama Pak Obama. Oh, jadi memang pengamanan Obama waktu ke UI ya? Iya. Jadi memang saya apa suka dukanya tuh? Waduh, gue potongnya ini keren soalnya. Suka dukanya, jadi gini, intinya mereka tidak ingin diketahui petanya. Incognito. Ya. Itu istilah incognito tuh begitu bukan sih? Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Tidak ingin diketahui dan hampir 10 menit berubah. Oh. Pertama bertemu dengan Secret Service. Secret Service ya. Itu close group ya, close groupnya itu ya. Security-nya presiden. Ya. Kita udah buatin yang RENPAM namanya. Rencana pengamanan yang sudah RENPAM. Ya, RENPAM yang sudah. Jadi gini. Kami sebelum apa-apa mengadakan satu acara kegiatan itu harus laporkan dengan kepolisian. Dan RENPAM-nya seperti ini harus kita jabarkan. Biar dipadu nanti sama pihak kepolisian, pihak pas pampres, dan lain-lainnya yang terkait. Itu bisa berubah per 10 menit. Datang Secret Service maunya begini, kita buatin. Perubahan. Datang CIA maunya begitu. Berubah. Datang lagi Secret Service. Begono. Itu sampai Pak Obama datang itu jam 6 pagi itu masih berubah. Gitu. Yang terakhir sediain handpad. Di UI. Obama berapa hari sih di Indonesia? Secara keseluruhannya kalau nggak salah 4 hari ya. Cuman saya pegang yang di UI. Sen, motong dikit Sen. Motong dulu itu keywordnya nanti ceritanya hilang Kenapa seorang Presiden Amerika Obama dia udah punya Secret Service, ada CIA yang awal dia, ada kepolisian Republik Indonesia, mungkin tentara juga ngamanin. Kenapa dia butuh Raja Wali crowd control? Nah itu pertanyaan itu. Karena mereka takut dikudeta. Kalau semuanya militer, kans untuk mengkudeta itu lebih besar. Dia ingin seseorang atau satu lembaga atau satu. Ini nggak rahasia nih kan? Ini bukan rahasia ya. Informasi ini bisa ini ya. Yang ingin mereka swasta, tapi punya basic militer. Saya melihatnya mungkin dari nyali kali ya. Yang gampang nebaknya itu. Karena kalau kita sipil, walaupun kita juga ada dilatih militer, tapi mungkin nyalinya tidak seperti militer. Itu. Kenapa kok masih ada Raja Wali di ring 1 yang benar-benar sama Pak Presiden itu berdekatan jarak berapa meter. Dan mungkin karena lo sipil ya, private security yang lokal gini kayak Raja Wali crowd control, mungkin dengan adanya lo tuh jadi lebih dekat ke masyarakat juga ya mungkin. Yang diamankan kan Obama berpidato ditonton oleh ribuan orang. Konsentrasi ke ribuan orang itu kayaknya lo lebih gampang ngobrol sama orang, persuasifnya lebih mudah. Itu salah satunya juga. Tapi memang yang paling utama adalah nyali. Takut ya. Presiden Amerika itu ternyata ada takutnya juga gitu, ternyata takut dikudeta kalau semuanya militer gitu. Bukan dikudeta lah, tapi serang lah. Atau apalah dikasih apa yang berbahaya lah menurut. Sekarang bahasanya lagi ngetop nih aneksasi. Jadi itu saya juga baru tahu tuh kalau mimbar speech-nya tuh pidatonya itu ternyata bukan kayu bos, beratnya berat, anti peluru.
Anti peluru. Jadi kayu yang kelihatan itu hanya gambar. Desain. Aslinya berat dan anti peluru. Itu dia bawa sendiri. Bawa sendiri. Diangkatnya aja pakai. Banyak barangnya dia berarti. Oh banyak. Ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak mobil salah. Juga 2 ya? Mobil 8 bos. Mobil yang itu punya dia. Iya, jadi dia tipu di sini, ringannya sebenarnya di sini. Iya, decoy. Iya. Kalau nggak salah baru 8 unit, karena sisanya masih ada di kapal Hercules itu apa namanya kapal laut itu tuh Nimitz. Iya, kapal induk. Iya. Oh, dia mau kapal induk ya? Dan kacanya tuh tebelnya segini bos. Yang saya lihat lo sentuh nggak? Tidak menyentuh tapi melihat dan bertanya-tanya lah. Kehebatannya apa nih mobil. Itu kalau ditembak bannya dia ngisi lagi. Gitu. Jadi memang ada campuran apa di dalam itu yang sampai 30 menit kalau nggak salah masih bisa lari. Oke, Sen. Itu di atas artis ya menurut gue ya. Itu pengamanan yang udah di atas artis nih, Raja Wali. Pengalamannya gokil juga. Situasi emosional lu gimana tuh? Situasi emosional tegang, tapi this is very qualified job gitu loh. Karena gini, saya punya personel itu pasti melihat pimpinannya. Oke. Saya tidak boleh terlihat panik. Ya. Oke. Ancaman bom pernah dalam satu kegiatan. Ya. Tapi saya tetap tersenyum. Oke. Kalau saya panik, ini jajaran di bawah saya panik semuanya. Jadi sedemikian rupa jangan sampai mereka melihat saya panik. Walaupun di hati depan udah kena mental ya. Pembahasan anak sekarang tuh kena mental. Iya, kena mental ya kan. Saya pernah pada satu event ditelepon. Ada bom. Ancaman. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kita tidak bawa tenang, mungkin udah kabur-kaburan. Tapi SOP-nya ada kan sampai situ ya? SOP-nya adalah kita harus menghubungi pam objek. Pam objek itu biasanya dalam satu event, kalau tidak Kapolsek, Kapolres. Oh, itu disebut pam objek. Ya, yang harus terdekat berdampingan sama saya. Karena walaupun dua-duanya dalam konteks keamanan, tapi berbeda cara. Berbeda ruang lingkupnya. Nah, saya harus lapor dia. Tolong Jibom panggil. Saya ada ancaman ini. Tidak satupun yang menjadi perhatian. Santai aja. Nggak jalan gerakan gerusuk. Kan alat-alat di kepolisian juga canggih-canggih sekarang. Detektornya itu dari jarak berapa meter juga udah bisa. Syukurnya nihil. The next event yang lainnya juga malah Kapolseknya yang ditelepon. Ancaman juga. Ancaman itu. Pak Kapolsek teroris ya? Iya, Pak Kapolsek ke saya langsung cepat kita antisipasi. Gitu. Jadi memang kerjaan saya ini sebenarnya bukan memberatkan polisi, tidak. Atau TNI, tidak. Saya ini justru sebagai bempernya dulu. Pada saat nanti kondisi sudah menyangkut anarkis atau menyangkut ke keamanan nasional, itu saya mundur. TNI Polri yang maju. Jadi jangan salah kaprah dengan adanya kontrol itu. Sen, yang gue mau tanya nih satu, kan tadi lo nyebutnya crowd control. Sementara gue, teman-teman event yang lain itu suka menyebut dengan event security. Apa sih sebenarnya bedanya? Apa cuma karena lo lebih senang nama itu atau memang dari sisi objektifnya berbeda? Berbeda.
berbeda. Sistem kerjanya pun berbeda. Oke. Crowd control itu dari awal harus dilibatkan oleh penyelenggara. Oke. Penyelenggara punya mau. Oke. Crowd control yang menilai. Oke. Konteks dari crowd control itu yang utama adalah keselamatan dan keamanan. Oke. Maunya promotor ini sudah masuk belum di kategori di skop itu. Oke, dari situ nanti kita kasih saran, tukar pikiran. Jadi memang dari awal harus dilibatin. Jadi salah kalau orang mau bikin acara crowd control manajemen itu dihubungi belakangan, itu salah ya. Harusnya malah waktu dia sedang merencanakan dia berkonsultasi. Ya. Karena di situ keterkaitannya koordinasi. Kan gini. Crowd control itu pengendalian atau pengendalian massa ya, manajemen pengendalian massa. Massa itu orang berarti kan. Manusia. Apapun yang ada manusia atau orang di situ itu harus diperhatikan. Sampai ke wilayah tempat acara pun kita harus perhatikan. Termasuk image dari si artis. Ya. Jadi artisnya ini sangat ramah, lo kan harus tahu juga. Lo nggak bisa merepresentasikan yang tidak ramah pada audiens. Ada yang artis senangnya banting di gitar. Ngalamin tuh gue. Ada tuh? Lempar gitar lah ke penonton atau apa. Nah, kayak gitu-gitu ya kita juga harus tahu. Jadi gini. Yang mabuk tiap hari juga ada. Ingwi Malmsteen. Iya. Mabuk tiap hari. Personil di lapangan juga membedakan dalam arti gini, kalau memang ini kayaknya memang harus berantem kira-kira. Fisik gitu. Yang fisik itu di lapangan juga beda. Jadi kalau yang manis-manis acaranya juga beda juga. Jadi crowd control ini lebih bersahabat ya. Kalau buat penonton ya, karena harus mempelajari karakter si artis. Jadi misalnya contohnya penyanyi Korea lah gitu, yang muda-muda. Kira-kira ini bentuk security atau crowd controlnya Raja Wali diturunin apa? Korea yang nonton generasi Z nih. Semua harus berpatokan pada persuasif. Tidak represif. Pendekatannya adalah persuasif. Di saya, personil saya juga kebanyakan kawan-kawan dari militer ini. Ternyata itu menjadi satu pelajaran di mana saat dia mau naik pangkat. Bagaimana meladeni ibu-ibu, meladeni anak-anak, meladeni kakek-kakek, nenek-nenek, meladeni ABG. Ini semuanya harus kuat gitu, tidak boleh. Tetap harus tegas, tapi tetap senyum. Nggak boleh dia menggunakan kekerasan, bukan kekerasan ya, tapi kebiasaan. Tegasnya, suara keras, tegas gitu. Ternyata yang saya tahu dari kawan-kawan pada saat mereka pendidikan masuk ke level perwira, dia sudah belajar di lapangan. Jadi crowd control juga menjadi ajang untuk teman-teman dari militer juga bisa belajar jadi memang begitu. Jadi tadi perbedaannya crowd control sama event security. Banyak sebenarnya jenis pekerjaannya. Kalau boleh saya tadi kasih kabar. Apa security artinya lebih lebar? Security event itu ada di dalam crowd control. Security event itu ada di dalam crowd control karena mereka bekerja atas dasar yang sudah dikondisikan oleh crowd control. Crowd control berarti ini kok gue nyebutnya agak lupa ya. Jadi kayak people management. Jadi kita harus tahu karakter. Menilai, menganalisa berapa pintu masuk, tumpukan kemungkinan ada di mana lebih besar lagi ya.
mikirin ya, tiket dijual harga berapa, ada calon bentuk tiketnya, ya, apa aja yang harus ditulis di tiketnya, oke. akses masuk tiketnya. Jadi di tiket aja tulisannya apa, udah juga harus tahu. Iya. Karena tiket nggak boleh salah ya. Iya. Kalau salah repot. Karena gini, di Indonesia ini ya, balik lagi di Indonesia ya. Dulu orang bawa kamera profesional. Ya. Ditahan. Oke. Kata promotor tidak boleh. Oke. Otomatis saya nurut dong sama promotor. Iya. Ketemu lah nih sama orang yang bawa itu barang. Oke. Tidak boleh. Mana aturannya? Oke. Ribut akhirnya Ya. di pintu. Ya. Ribut di pintu ini sudah menumpuk masa yang lainnya sudah pada datang. Ya. Gitu. Ada problem yang lain. Iya. Ya. Ini yang harus kita Oke. hapus Oke. dengan itu tadi do and done-nya di Ya. tiket. Oke. Pak nggak boleh, mohon maaf nggak boleh bawa Ya. tiket Kamera profesional. profesional. Ya. Bla 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 bla. Lihat Pak, selesai Oke. keluar. Oke. Dia keluar atau dia masuk kameranya dititipin mungkin ya? Bisa dititipin, kita kadang-kadang tidak berani juga. Iya, barang mahal ya. Iya, Iya, mahal iya. itu barang itu kan nggak berani juga. Jadi Iya. lebih baik resiko sendiri, salahnya dewe, Iya. gitu. Orang ada di tiket kok, Iya. baca dong, gitu Iya, kan. iya. Jadi segala sesuatu prosedur itu harus dijalankan. Masalah nanti mereka yang melanggar, Iya. itu dah ini dia sendiri. Iya. Urusan dia. Tapi protapnya sudah ada. Oke. Jangan sampai tidak ada, akhirnya memang kita yang salah akhirnya. Oke. Gitu. Jadi balik lagi kalau tadi membedakan Crowd pekerjaan control. crowd control itu Ya. apa? Crowd control itu dia membuat gambar juga. Oke. Membuat gambar dalam arti flow. Jadi daripada security sebenarnya crowd control itu lebih holistik. Iya, Ya, lebih menyeluruh. lebih menyeluruh. Ya, menyeluruh terus paham karakter event, Ya. memahami karakter penonton. Iya. Ini banyaknya ABG misalnya. Jadi lu bisa analisa ya. Ya. Oke. Jadi Security malah di dalamnya di itu. dalam itu sebagai pelaksana dari crowd controlnya ini Ya, tadi. ini pemahaman buat teman-teman biar Uh-uh. bukan sama tapi crowd control itu sebenarnya lebih lebar. Lebih lebar. Iya. Lebih lebar. Keterkaitan mengenai flow, Oke. escape-nya kemana, Oke. larinya si artis ini kemana, Evakuasi kemana, ini ya. kemana, ini kemana. Itu semuanya diceritakan dalam gambar. Oke. Yang saya paparkan kepada Oke. pihak promotor Ya. dan pihak kepolisian, Oke. gitu. Nah, dari semua gambar itu, Ya. sebelumnya saya juga harus koordinasi dengan pihak produksi. Oke. Apa yang dikoordinasikan dengan pihak produksi? Oke. Loading. Oke. Loadingnya kapan? Oke. Karena saya harus lihat flow-nya dalam arti gini, truk besar sampai kapan? Oke. Berarti bukan hanya penonton ya. Jadi dari Iya. proses persiapan loading Iya. lo sudah involve juga Iya. untuk ikut mengamankan. Iya, Memberikan keamanan itu artinya memberikan kenyamanan juga nggak sih? iya dong, pasti. Jadi keamanan bukan arti yang lo diamankan, tapi dengan adanya keamanan sebenarnya lo lebih nyaman. Iya, kerja lo lebih enak, teratur, Iya. bla 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 bla. Kalau dulu yang saya pernah dengar di kuping Iya. saya, Ya. ada bapak-bapak, kebetulan dia ngomongnya sama temennya, Iya. cuman ada saya di sebelahnya. Nah. Dia sempat ngomong gini, kalau siapa musik Indo saya tenang dulu masalah saya nonton, Oh. aman. Iya. Itu ada that's compliment for you. Ya. Ada saya di sebelahnya, Iya, saya iya. diam aja. Iya. Keren. Iya. Baik. Ada juga yang lucu juga satu cerita. Pada zamannya itu kan yang berselayang semua raja orang. Iya. Yang megang Senayan. Memang Senayan. Terus. Sampai akhirnya ada salah satu rekan dari kepolisian bercerita sama saya. Ini gila Raja Wali gitu. Itu pasti anak Jenderal. Oh. Semuanya loh dipakai.
di tenis indoor main, di store main, di JCC main, bersamaan. Mas, namanya Sandy kan. Sandy anak jenderal. Iya. Nah, ini kita jadi judul aja deh, Sandy anak jenderal. Padahal dia nanya sama saya, ya kan. Saya nggak tahu Pak. Saya bilang gitu kan. Iya, orangnya gini. Oh, nanyanya sama lo? Iya. Saya bilang nggak tahu. Saya bilang nggak tahu. Terus? Saya nggak tahu Pak. Nggak mungkin tuh. Pasti nanti ada. Saya juga nggak tahu sih, saya cuma kerja. Gitu. Ya udah, gitu gue melipir pelan-pelan. Sen, gue mau nanya lagi nih Sen, tentang apa bedanya pengamanan event sama pengamanan permanen, kegiatan yang lebih panjang dari event lah, katakan itu di mall ada kegiatan panjang sama yang event 1 hari 2 hari. Gini, unsur-unsur yang terkait dengan keamanan itu, garis merahnya adalah tetap harus menggunakan rasa aman. Fungsinya sama, fungsi besar ya. Tapi caranya yang berbeda. Pak polisi berbeda caranya dengan Pak TNI. Berbeda juga dengan Satpam. Berbeda juga dengan Hansip. Tugas dan tanggung jawabnya berbeda. Beda juga dengan crowd control. Di saya, alhamdulillah itu ada 2 perwira yang dia saat itu sidang, belajar crowd controlnya sama saya. Untuk naik pangkat? Untuk naik pangkat. Jadi memang kalau ditanya tadi apa ininya berbeda-beda, walaupun dalam satu pengertian dua-duanya sama-sama ngamanin, tapi caranya yang membedakan kita. Kalau gue ngeliatnya gini, kalau yang permanen itu kan di satu tempat yang itu terus gedungnya sama gitu ya. Tapi kalau crowd control ini gila men, jarak 3 hari bisa berubah bentuk loh, venue-nya, jumlah orang yang diamanin. Mungkin itulah kenapa ada crowd control. Jadi kayak pengamanan yang di customize untuk event. Walaupun sudah sering ya, tapi gue juga nggak pengen merasa bisa. Pada saat gue ngomong gue udah bisa, selesai pasti. Jadi memang menunya crowd control itu yang saya kasih tahu ke personel. Menu lo itu adalah masalah. Ingredients lo masalah. Jadi jangan lo enak-enakan. Jangan pernah merasa pintar atau bisa. Karena berbeda-beda. Setiap ini berbeda-beda. Belum tentu di acara ini konsep itu bisa dijalani berbeda-beda. Termasuk kultur dan budaya penonton ya. Tiap kota aja bisa beda loh. Betul. Ada kota yang mungkin penontonnya lebih sabar karena pemahamannya udah tinggi. Ada mungkin yang di kota itu, katakanlah di kota itu nggak pernah ada hiburan. Tiba-tiba datang hiburan di situ kan lebih emosional penontonnya. Sudah sekian tahun saya pegang event-event. Sampai akhirnya saya mengkategorikan penonton. Lo ada learning dari situ? Belajar melihat penonton. Yang pertama, ada penonton yang memang suka sama artisnya. Penonton. Apa aja di Bandai itu? Apa aja kalau misalnya? Yang kedua adalah dia nggak suka tapi kebetulan ada anggarannya. Biasanya cuma cari hiburan. Yang ketiga, mau bandnya apa, musiknya apa, tapi gue eksis. Karena selfie terus. Itu ada itu. Di acara A ada genre apa misalkan rap ada, genre
jazz ada. Gaul banget. Rock ya. ada. Ya. Ini anak memang demen. Emang mau eksis. Iya, eksis gitu ya. Iya. Jadi kita belajar juga gitu. Ya. Ini memang terdiri dari sekian. Ya. Nah, memang kalau tadi balik tanya masalah bagaimana tuh Korea. Ya. Korea itu kan usianya dari mungkin 12 tahun ya. Tapi mereka tuh penonton yang die harder. Sangat. Gitu. Itu beda penanganannya juga. Ya. Kayaknya lari menuju ke artisnya pakai kacamata kuda. Dia udah ngeliat kanan kiri, tabrakan gitu. Jangankan itu, kitanya juga ditabrak, kitanya dipukul, dihalangi, mukul, nyakar. Jadi Iya. apa ya, benar-benar cukup berwarna ya. Iya. Teriakannya, ya. Nggak makan, nggak apa-apa, nggak minum, nggak apa-apa, yang penting teriak. Iya, teriak. Kan kita yang di deretan depan, Iya. depan panggung, itu kan harus mikirin mereka. Ya. Ya kan? Oh, Keselamatannya ya. iya. Kasih minum, Ya. kasih minum aqua botol mineral yang 300 Mili. Ya. kasih minum. Ya. Gitu. Udah lupa mereka. Ya. Ya. Karena pingsannya dia. Ya. Itu punya saya. Iya. Gitu. Satu event, Pak polisi tanya saya. Iya. Ada yang mati, Ya. ada yang pingsan, Ya. ada keributan. Ya. Saya yang Ya. satu Ya. dipanggil. Habis itu baru penyelenggara. Berarti tanggung jawab kita juga. Iya, gitu. Ya, makanya saya sebenarnya sih dari dulu pengen mensosialisasikan atau Berisik, kita edit. Kemarin juga sih. Kalau mesin ini udah masuk kan, berantakan audio. terbaru suara apa jadi suara rumah. Kalau bisa lebih keras lagi baru lebih bagus. Kalau bisa lebih keras. Gua tahu. Nanti gue jelasin koordinasi. Ini ada nih pertanyaan. Ya, Seberapa penting orang event belajar protokol kesehatan? Oke, masih di Event Indonesia dengan Om Sandy dari Raja Wali Crowd Control. Sen, pertanyaan penting buat gue. Seberapa penting orang event belajar crowd control? Supaya dia bisa ngasih pencerahan juga kepada klien-kliennya. Bahwa itu adalah penting. sangat penting ya. Sangat penting. Sangat penting ya. Kenapa? Ya balik lagi tadi. Dengan adanya kami crowd control, itu mereka bekerja nyaman, Oke. tahu aturan, Oke. sama tepat waktu. Gitu. Jadi kenapa anak-anak event yang lain juga harus tahu keberadaan crowd control itu adalah satu hal yang penting Dan melengkapi. dari kerja Ya. teman-teman. Ya. Contohnya kayak misalkan produksi, Ya. kapan yang beratnya, kapan yang ringannya, Oke. sampai jam berapa yang beratnya, sampai jam berapa yang ringan. Oke. Flow trucknya bagaimana? Jangan Oke. sampai terberantakan di dalam. Oke. Yang harusnya masuk nih misalkan lighting, Ya. cuman karena macet di dalam, Ya. ini lighting telat. Setupnya telat. Nah, Ya. itu contoh-contohnya. Dia tuh nggak kepikiran tuh. Karena event mungkin kebanyakan mikirin tentang crowd control itu cuma buat penonton, Ya. buat ngatur tiket, penonton, alur masuk, keluar. Lebih lebar dari itu. Ya. Setelah mereka terpasang, kami harus periksa benar nggak masangnya, dalam arti contohnya sambungan kabel. Oke. Lo yang meneliti juga. Iya. Oke. Melintang nggak, Oke. telanjang nggak kabelnya. Wah, mampus nih kalau ada crowd control. Tapi ini bagus gitu ya teman. Men,
masih banyak orang yang teledor. Contoh, disetujui, di approve-nya mepet. Habis di approve-nya mepet, vendornya baru dapat. Ini kejadian yang klasik ya, dan sering gitu. Akhirnya segala sesuatu mepet, venue baru dapat. Gitu. Jadi kontrol yang lo tadi jelaskan gitu ya, itu banyak yang meleset. Kayaknya harus ada buku nih, kayaknya harus punya buku nih. Ya supaya gini, hal yang paling mendasar, IO-nya tahu. Gitu. Walaupun nanti ada crowd control yang membantu pada saat kegiatan, tapi pada saat dia merencanakan acara, menilai sebuah venue, dia udah punya buku panduannya. Iya. Dan itu harus dijabarin ke bawah. Ke semua divisinya. Produksi harus ada tiket, ID. Itu semuanya masalah itu. Benar ya? Yang tadi lo bilang ya? Iya. Itu semuanya masalah. Menu kita adalah masalah. Sampai saya itu ngurusin pawang. Pawang yang kalau saya handle, saya tidak mau ada pawang yang hujan terus ini kan Tuhan. Tapi itu kejadian, itu kejadian klasik ya. Pada saat ini kita ngomong apa adanya ya tentang pawang gitu yang terjadi. Pada saat hujan itu tidak terjadi di event, kemudian dia jadi mengelus dada gitu kan. Gue pawangnya, ini jasa gue. Tapi begitu hujan terjadi, sorry bos, ini kehendak Tuhan. Gimana? Sampai akhirnya gue nemuin klien, dia bilang gini, Mas Anto, kalau sampai hujan, duitnya balikin ya. Itu pekerjaan yang aneh tuh. Karena itu intangible. Iya. Karena memang kalau di kami, saya kasih dispensasi hujan itu hanya 3 jam. Oh, sejak hujannya turun. Lewat 3 jam, hari itu lu nggak saya bayar. Lewat 3 jam. Berhenti dia di 2 jam setengah. Masih lolos. Oh, pakai jam ya? Iya. Jadi saya nggak mau terima bahasa ini kota Tuhan, tapi lo tetap gua yang pontang-panting di lapangan. Orang itu kalau hujan kayak apa? Jadi pilihannya ada 2 pilihan di kitanya sebagai penyelenggara. Either lo memperkerjakan seorang pawang profesional yang bisa berkomitmen tadi, atau nggak usah. Ada pawang, kita berdoa bersama kepada Tuhan. Itu aja kan? Itu betul. Jadi ada sebagian promotor juga tidak percaya. Ada juga yang percaya. Gua pernah nasi kuningan, ada 7 biji nasi kuningnya. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke penyelenggaranya gitu kan. Tapi Sen, kalau di Evit kan selalu episode 2 ini sedikit-sedikit, nggak banyak-banyak, supaya nanti lo ada episode 2. Kan? Pertanyaan terakhir dari gue adalah bagaimana teman-teman IO bisa mengakses soal informasi tentang crowd control. Ada website, ada Instagram, diskusi misalnya. Ada saya ada email khusus memang untuk office. Dalam arti mau bertanya, mau apa. Oke, nanti bisa dicantumin di captionnya. Di caption aja. Bisa di situ, bisa bertanya, atau memang dulu juga sering saya ngasih ceramah kali ya. Workshop dari majalah anak muda lah dulu. Gitu. Tentang pengamanan event. Karena dulu kan pensi ya. Pensi sekolah. Mereka ingin tahu kayak apa gitu. Ada yang terakhir nih, Sen. Yang terakhir ini tadi sebelum terakhir. Bodyguardnya artis. Itu bagian yang lo provide. Iya. Itu yang pengamanan melekat gitu. Iya, itu pengamanan melekat. Sama, dia juga harus tahu yang mengenai strictly. Jadi biasanya di kami itu ada buku kecilnya lah dia pegang. Manual buku. Dari itinerary-nya, semuanya itu ada di situ. Walaupun tidak semua juga dia tahu. Iya. Nah, itu memang bagian dari
kami juga. Walaupun itu paling tidak itu dalam satu koordinasi. Itu harus begini ya, harus begini, harus begini, harus begini gitu. Jadi memang sebenarnya gini, crowd control ini adalah bempernya penyelenggara. Saya dari dulu tidak pernah melibatkan penyelenggara yang notabene sudah bayar saya ikut pusing. Jangan. Urusannya beda. Saya yang pusing. Gitu. Biar gua yang pusing. Enak. Lo bayar memang untuk memberikan beban. Beban crowd control kepada yang profesional, yang kompeten. Boleh ditanya lah, misalkan nanti Om ketemu promotor-promotor yang pernah kerja sama saya, apa dia tahu di luar ada demo? Apa dia tahu di luar ada berantem sama kami? Dia tahunya acaranya Sukses. Itu aja. Kuncinya cuma sukses. Jangan kasih dia beban pikiran lagi. Saya dibayar memang untuk itu. Deliver service, keamanan sekaligus kenyamanan. LSM lah datang. Oh, itu ribet. Apa tuh datang gitu loh. Promotor dia di backstage komite santai gitu. Nggak tahu. Gitu loh. Umumnya juga biasanya nih. Kita mau pakai tempat sekitaran itu ada organisasi-organisasi yang kritis. Bebani ke penyelenggara jangan. Saya ngomong sama yang punya tempat. Lu yang tahu jagoan sini siapa? Jawarannya siapa? Iya. Jangan ke gue. Kan gue sewa tempat lu. Lu bayar dong. Penanganan ancamannya ya di sini. Karena mereka udah tahu. Gitu. Jadi jangan melihat juga skup di mana ini bisa nih misalnya diduitin. Nggak bisa. Gua nyewa tempat lo. Gitu loh. Lo yang tahu jagoannya siapa. Gua bayar tempat lo. Kalau enggak balikin duitnya. Gitu. Gua bayar ke mereka kan gitu. Ya venue sebagai akamsi kan. Venue itu kan sebagai akamsi ya. Anak kampung sini. Dia lebih tahu ancaman dari sekitarnya tuh dia yang lebih tahu. Jadi jangan bebani ke kami penyelenggara. Harusnya lu dong yang punya tempat. Jangan kita juga yang suruh ke ngadepin si ini dalam arti koordinasi ya. Tapi kalau sudah diurus oleh mereka tetap datang, nah ketemu sama kita nih. Baru. Tapi segala sesuatunya kan tetap persuasi. Tidak ada yang kita berusaha. Sudah 30 tahun ini walaupun pernah ada kejadian apa-apa. Nanti itu di episode berikutnya. Yang seru-seru di episode berikut. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Event Indonesia bersama gua Anton Ongkos dan di sini ada Om Sandy. Om Sandy makasih banyak informasi, inspirasi, dan ini banyak sesuatu yang baru pasti buat anak-anak event. Satu hal Om, mungkin kapan-kapan gua akan ajak Om Sandy workshop di kampus. Buat teman-teman generasi muda yang akan masuk ke dunia event supaya lebih cepat tahu tentang crowd control. IO aja banyak yang masih belum sadar ya selengkapnya gitu. Oke, thank you Om Sandy. Sukses buat Raja Wali Crowd Control. Event sudah mulai bangkit lagi dan mudah-mudahan bisnisnya bisa jalan lagi. Amin. Lebih profesional lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.